Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-61-62. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus adalah Mesias. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Yesus adalah Mesias merupakan salah satu pengajaran sentral dalam kekristenan, di mana kita mengimani bahwa dialah yang diutus Allah untuk datang ke dunia menebus dosa pelanggaran kita. Saudara-saudara terkasih, kekeliruan Yahudi tentang Mesias yang dinubuatkan para nabi sejak dari perjanjian lama belum terpecahkan sampai pada kematian Yesus. Dengan segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sepanjang perjalanan hidupnya, mereka belum bisa percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Mesias yang mereka yakini sebagai wakil Allah untuk menyelamatkan mereka tidak sesuai dengan ciri-ciri yang mereka lihat pada diri Yesus. Bayangan mereka tentang Mesias yang mereka nanti-nantikan adalah seorang sosok yang gagah perkasa, kuat dan terpandang menurut ukuran mereka. Mereka tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu lahir di tempat yang hina, di kandang domba, di kota kecil Bethlehem di tanah Yehuda. Sekalipun banyak tanda yang telah Allah buat untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang diurapi Allah, juru selamat umat manusia sejak sebelum kelahirannya pun, tetapi tetap saja para imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, orang Farisi dan Saduki, malah mereka justru membenci Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam proses penangkapan Yesus sebelum penyalipannya, imam besar serta imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat sangat sulit menemukan kesalahan Yesus. Mereka tidak mampu menjadikan kesaksian-kesaksian palsu dengan para saksi palsu yang dibuat-buat oleh imam besar dan tua-tua ahli Taurat itu sendiri sebagai bukti untuk menjerat Yesus kepada hukuman mati. Karena menurut hukum mereka, untuk menjatuhkan hukuman mati, maka agama memerlukan setidaknya 2 orang saksi yang mengatakan hal yang sama. Padahal kesaksian-kesaksian yang mereka buat tidak cocok satu sama lain. Kesaksian yang satu tidak sesuai dengan kesaksian yang lain dalam konteks dekat di ayat sebelumnya. Dan ketika ditanya tentang kesaksian-kesaksian palsu itu, Yesus tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam. Namun ketika imam besar itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dan pengakuan itulah yang menjadi kata kunci untuk mengantarkan Yesus ke kayu salib, karena menurut mereka itu merupakan hujatan kepada Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dari kisah penderitaan yang dialami oleh Yesus seperti yang kita kenang dalam minggu-minggu menjelang Passion. Namun saat ini kita masih masuk dalam minggu-minggu Estomihi di gereja-gereja UM, terlebih lagi kami HKI. Yesus merupakan Mesias yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk menguatkan iman kita. Pengakuan yang disampaikan oleh Yesus ketika ditanyai
oleh imam-imam besar menjadi suatu hal yang menguatkan iman kita bahwa Dia yang adalah Mesias, Dia yang adalah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita semua, dosa saya, dosa ibu bapa semua. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi, yang satu juga saya buat sendiri. Billy Graham, seorang pendeta besar Amerika, berkata, tidak ada orang yang pernah mencintai seperti Yesus. Dia mengajar orang buta untuk melihat dan yang bisu untuk berbicara. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung dosa kita. Dan sekarang Tuhan berkata, karena Dia melakukannya, aku bisa memaafkanmu. Lalu saya buat kata-kata, akan tiba waktunya Kristus akan menang dan mengalahkan dunia ini, dan kita akan turut menyaksikan kemenangannya. Mari kita percaya kepada Kristus, karena Dia Tuhan yang diutus Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mempercaya Engkau, bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan Mesias yang hadir menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.